dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Dalam momentum Ramadan tahun ini, kita akan menampilkan berbagai pengalaman religius syarat makna dari sejumlah tokoh, baik dari kalangan agamawan maupun dari kalangan profesional yang tentunya kita harapkan akan memberikan inspirasi bagi kita agar bisa lebih meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan pemirsa, hari ini kita akan menggali inspirasi dari salah satu tokoh bangsa kita. Sudah bergabung bersama kita Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Marsudi Syuhud. Assalamualaikum Kiai, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan puasanya juga lancar ya Kiai ya. Insya Allah sangat lancar karena banyak di rumah. Ya baik, ya ini kalau bicara tentang Ramadan mungkin dari tahun ke tahun kita sudah tahu maknanya seperti apa. Tapi saya ingin tahu spesifik khusus bagi Yai Marsudi sendiri, apakah punya makna tersendiri terkait Ramadan, apalagi mungkin sekarang kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 Kiai? Ya, jadi banyak juga para ustadz menyampaikan bahwa syahrul Ramadan itu syahrul taubah, syahrul maghfirah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulannya taubat dan bulannya mendapatkan ampunan. Lah, itu kayak apa sih sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mendapatkan pertobatan dan mendapatkan ampunan? Lalu apa efeknya di dalam Ramadan ini untuk bisa mendapatkan ampunan terhadap kehidupan, itu apa efeknya? Jadi bahwa bulan Ramadan adalah bulan ampunan itu disampaikan bahwa barang siapa yang mau puasa pada bulan Ramadan dan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mata qaddama min dzambi, hal-hal yang terdahulu, kesalahan-kesalahan yang terdahulu. Nah, itulah keistimewaannya bulan suci Ramadan. Lalu kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Dalam satu kitab namanya Mafatihur Rizki, ada kitab yang menjelaskan tentang kunci-kunci pintu rezeki. Kunci-kunci pintu rezeki. Nah, Mafatihur Rizki dalam kitab ini menyampaikan begini. Istaghfiru rabbakum, ini firman Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara. Wa yumtidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nah, istaghfiru, mintalah ampun kalian, istaghfiru rabbakum, kepada Tuhan kalian. Kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta maaf kepada Allah. Karena sesungguhnya istighfar itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjadi kuncinya pintu-pintu rezeki. Terbukti dalam perintah Allah, mintalah ampunan pada Allah, astaghfirullah, innahu kana ghaffara, yursilis sama'a alaikum midrara. Kalau kita lagi butuh air di bumi ini, maka yursilis sama'a alaikum midrara, maka Allah akan mengirim air. Wa yumtidkum bi amwalin, kalau kita lagi butuh harta, lagi kekurangan, usahanya lagi kurang baik, wa yumtidkum bi amwalin, maka Allah akan menikel-nikelkan, melipat gandakan harta bendanya. Kalau ternyata yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh kita adalah keturunan, wa banina, wa yumtidkum bi amwalin wa banina, dan anak-anak keturunan kita. Wa yaj'al lakum anhara. Nah,
Dari sini kalau kita lihat bahwa bulan istimewa bulan puasa ini bisa dikatakan bulan muhasabah untuk melihat hal-hal ke belakang. Itu melihat hal-hal ke belakang namanya taubat. Namanya istighfar ke belakang, yaitu bagaimana kita kalau ada kesalahan cepet-cepetlah betulin. Kesalahan apa saja? Kesalahan dengan manusia cepet-cepet betulin. Kesalahan dalam organisasi cepet-cepet betulin. Kesalahan dalam manajemen cepet-cepet betulin. Nah, itu istighfar. Maka istighfar itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dilakukan dengan mulut, dengan lisan, yaitu dengan kalimat yang mudah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu memohon ampunan kepada Allah, diucapkan berulang-ulang melalui lisan. Biasanya para salafus soleh mengajarkan ucapkan ini minimal setiap sholat, setiap ba'da sholat lakukan. Nah, itu yang istighfar minta maaf bil qauli. Nah, tapi tidak cukup ini dengan bil qauli, tapi juga harus dilakukan bil fi'li, dengan melakukan refleksi keseharian. Kalau ada kerjaan-kerjaan yang salah-salah dikit, istighfar, diistighfari itu artinya dibenarkan, dibetulkan. Kiai, artinya istighfar itu bukan hanya di bibir aja ya, Kiai ya. Salah sedikit saja dibenarkan, maka ke depan itu akan menjadi pintu rezeki. Rezekinya akan dibuka oleh Allah. Ini. Baik. Kiai. Itu janji daripada Allah. Kiai, ini menarik sekali. Karena ternyata saya jadi ingat judul lagu yang hanya di bibir saja. Ternyata istighfar itu tidak hanya di bibir saja, tetapi juga harus kita aplikasikan dalam perilaku kita. Kiai, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kiai tetap bersama kami dan juga tentunya pemirsa tetaplah bersama Inspirasi Ramadan. Kami segera kembali sesaat. Terima kasih pemirsa masih bergabung bersama kami dalam Inspirasi Ramadan. Saya tengah berdiskusi kali ini bersama Kiai Marsudi Syuhud. Beliau adalah Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia. Kiai, kita lanjutkan diskusi kita kali ini. Kalau kita melihat suasana Ramadan kali ini tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan Ramadan selalu kita rindukan. Tapi Kiai, ada dua peristiwa besar yang dialami oleh bangsa Indonesia. Dan kita berduka, salah satunya adalah awak kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan gugur. Kemudian juga beberapa waktu lalu ada peristiwa penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap kepala BIN daerah Papua. Nah, Kiai, bagaimana Anda melihat dan menyikapi peristiwa ini kalau kita kaitkan dengan makna bulan suci Ramadan? Dua-duanya adalah lagi menjaga hifdzul waton, menjaga negara. Menjaga negara itu adalah minal wajibat, termasuk dari kewajiban kita. Karena kalau negara kita tidak aman, maka kita beribadahnya juga kurang nyaman. Kalau kita hidup di negara perang, maka ibadah kita bisa kurang baik. Maka menjaga hifdzud daulah itu termasuk kewajiban. Antara personil yang ada di kapal 402 dengan kepala Kabinda di Papua, dua-duanya atau di antara yang di Papua atau yang ada di kapal 402, dua-duanya lagi menjalankan tugas. Nah, dua-duanya ketika menjalankan tugas ini, menjalankan suatu kewajiban. Maka, jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, sebagaimana terjadinya kedua belah, ya baik yang di Papua atau yang ada di
kapal 402, memang kejadian ini semua sudah tertulis dalam speknya masing-masing, yaitu spek kita, umur kita, hidup kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinggalkan, kita harus sabar dan kita harus bisa menerima, dan insya Allah perbuatan beliau-beliau ini, amal baik beliau-beliau ini akan tercatat oleh Allah karena lagi menjaga orang banyak. Menjaga orang banyak itu siapa? Ya di negara Indonesia, masyarakat Indonesia ini. Beliau-beliaulah inilah yang termasuk khairun nas anfa'uhum linnas. Beliau-beliau inilah yang sesungguhnya yang memberikan kemanfaatan dirinya untuk orang banyak. Nah, ketika memberikan kemanfaatan dirinya untuk orang banyak, maka insya Allah diri kita, keluarga kita, termasuk yang ditinggalkan ini akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi keluarga kita harapkan untuk bisa bersabar. Bagi pimpinan kesatuannya diharapkan untuk bisa memberikan apresiasi kepada beliau yang telah mendahului kita ini, karena perbuatan baik harus dibalas dengan baik. Itu intinya. Apalagi di bulan suci Ramadan. Barang siapa mau melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Barang siapa yang mau bersedekah di bulan Ramadan, juga akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, dalam dua kasus ini, maka jika kesatuannya memberikan kebaikan kepada keluarganya dan kepada beliau yang telah meninggalkan, itulah nanti pahalanya akan mendapatkan dilipat-lipat gandakan pula. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dengan Kiai Marsudi Syuhud. Kiai, ini adalah segmen terakhir sekaligus penutup jumpa kita. Apa yang bisa Kiai sampaikan kepada seluruh pemirsa kita agar bisa dengan semangat yang sama tetap melanjutkan ibadah puasa Ramadan ini hingga hari kemenangan tiba nanti, Kiai? Para pemirsa yang diberkahi oleh Allah, bahwa puasa tahun ini kita masih dalam kondisi pandemi. Pemerintah memang juga sudah mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga protap prokes agar kita terjaga dari kesehatan. Kita mempunyai kebiasaan bahwa nanti setiap habis puasa itu mudik, karena kebiasaan itu adalah kebiasaan silaturahim sesungguhnya. Kebiasaan silaturahim ini dalam kitab Mafatihur Rizki yang sama saya tadi kutip, itu juga termasuk kunci pintu-pintu rezeki. Silaturahim bisa menimbulkan, membuka pintu rezeki seseorang. Nah, itu artinya apa? Bahwa silaturahim itu menjaga network, silaturahim itu menjaga keluarga, silaturahim itu menjaga hubungan, silaturahim itu menjaga kenyamanan hubungan antara satu dengan lainnya. Maka jika pun hari ini itu kita tidak bisa bersilaturahim secara fisik, karena pandemi lagi masih belum bisa kita kontrol totali semuanya, maka silaturahimnya lakukan dengan teknologi yang ada, bantuan teknologi yang ada, dengan telepon, dengan WhatsApp, dengan melakukan Zoom, dengan melakukan telekonferensi, jangan sampai tidak. Nah, itulah sesungguhnya yang mungkin bisa menggantikan silaturahim yang dengan fisik, dengan kedatangan kita, kita ganti dengan cara yang lainnya, dan itu tidak akan mengurangi pahalanya dan tidak juga akan mengurangi menjadi kuncinya
pintu rezeki. Nah, itu dia kata Silaturahmi. kuncinya ya Kiai. Artinya silaturahmi bisa tetap jalan terus walaupun secara online. Baik Kiai, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami doakan juga selalu buat Kiai dan kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu dan kita nantikan saat berbuka puasa nanti. Terima kasih Kiai Marsudi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya baik pemirsa, demikian tadi diskusi kita dalam Inspirasi Ramadan hari ini. Saya Doni De Kaiser, terima kasih atas kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh